Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Syahidah. Dan ini untuk menyingkat waktu, saudara, sesuai yang saya informasikan tadi, karena ini jam sudah 5 menit, jadi kami batasi pertanyaannya 4. Kami batasi pertanyaannya 4 dan nanti sesuai yang saya janjikan, pihak penerbit Unuja akan memberikan 1 buku bagi 1 penanya. Karena kita juga memikirkan jarak ya, jadi insya Allah acara ini tuntas kurang lebih jam 4. Karena kami juga masih ke barat, Pak Syahida juga ke barat nanti ya. Jadi kita singkat langsung ke pertanyaan. Semua boleh bertanya, termasuk Ketua Pemda juga boleh. Ya. Waktu dihaturkan kepada peserta kajian, monggo. Ya. Bisa ke depan. Nama dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inamul Hasan. Alhamdulillah saya di sini sebagai guru bantu dan dari Pondok Pesantren Al-Mujtama Pamekasan Madura, sekaligus juga tabarukan kepada beliau. Pertanyaan tadi sempat disinggung oleh pemateri tentang barokah. Yang saya ingin tanyakan, apa maksud dari barokah itu? Karena di Madura khususnya sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, mohon maaf, ketika ada sisa air minum kiai atau sisa makanan, biasanya itu akan menjadi rebutan oleh para santri. Ketika ditanya, kenapa kok direbut? Jawabannya cuma 1, barokah. Tidak cuma itu, biasanya ketika ada kunjungan syekh ke pondok pesantren, tidak cuma kalangan santri, bahkan masyarakat pun juga ikut berebut. Ketika ditanya, tetap jawabannya 1, barokah. Ketika ditanya apa barokah itu, kadang kita tidak tahu maksud barokah, cuman ikut-ikutan aja barokah gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa maksud dari barokah itu? Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dari Mas Inamul Hasan. Apa langsung? Langsung. Jadi pertanyaan pertama, pengertian barokah ya, ini langsung kami haturkan kepada beliau. Atau langsung 2 dulu? Oh ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pemuda Desa Alas Tengah mau bertanya. Mungkin bagaimana cara agar kita termotivasi untuk membuat buku atau membaca buku? Karena kan sekarang mungkin generasi anak TikTok. Mungkin sekarang kebanyakan kita hanya melihat TikTok, main game. Untuk mungkin pengalaman dari pribadi juga, teman-teman juga kan sering kan main game terus lihat TikTok. Nah, bagaimana kita mengubah kebiasaan kita dari yang sering melihat TikTok atau bermain game itu bisa termotivasi untuk kita membaca buku atau bisa wabil khusus bisa membuat buku gitu. Mungkin kendala dari kami juga dari pengalaman pribadi. Mungkin pengalaman pribadi kita kan cuma hanya bermain kan. Mungkin dari yang sedikit yang saya baca dari buku Santri Kendelen itu kita tidak punya pengalaman yang unik yang untuk kita sampaikan, untuk kita tulis dibuat buku. Mungkin kita kekurangan pengalaman yang unik gitu. Mungkin motivasi. Bagaimana? Sakit hati kan pengalaman. Lanjut, ada lagi? Oh iya, silakan. Wasi Firdaus.
Tanya ya, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota Pemuda Desa Alas Tengah ingin bertanya, mohon cerita hikmah Kiai saat mondok dan belajar di Arab. Cukup itu. Kita kan sebagai kalangan pemuda ingin mengambil hikmah dan bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Oke. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi mungkin? Baik, ada. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Fauzi dari Alas Tengah tentunya. Saya menanyakan tentang trik hidup sederhana, menanyakan trik hidup sederhana mahasiswa sekarang. Trik mahasiswa sederhana. Yang pertama dari Mas Inamul Hasan, pengertian tentang barokah. Kemudian dari Mas Yayan tentang motivasi, mungkin bagaimana nanti bisa menciptakan tulisan yang baik, membuat tulisan yang baik. Kemudian dari Wasi Firdaus, dimohon Kiai untuk sekilas, mungkin ya enggak semua kan ya, kisah hikmah selama di Arab. Kemudian yang terakhir Mas Fauzi, ini apa? Trik hidup sederhana untuk untuk pemuda. Oh ya, untuk pemuda mungkin secara khusus. Waktu kami haturkan kepada pemateri dan pembanding. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari pertanyaan dari Ustadz Inamul Hasan. Pertama saya kenalkan, beliau ini adalah guru tugas dari pesantren Al-Mujtama' asuhan Ki Haji Abdul Ghafur Syafiuddin di Pamekasan. Kami mohon memang pada beliau untuk mengirim guru tugas dan kami jemput juga, dan itu untuk selama 1 tahun insya Allah. Setelah itu kita kembalikan, kecuali kalau kecantol dengan putri di sini. Pertama tentang barokah. Barokah itu kalau definisinya seperti disampaikan oleh para ulama dalam banyak kitab, itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Apa contohnya? Misalnya begini, ketika saya belum menikah, ini salah satu contoh pengalaman saya, itu dengan penghasilan katakanlah 1 juta per bulan, ternyata pada saat itu walaupun kumpul dengan orang tua, maaf, dapur maksud saya, artinya masih makan kepada orang tua, atau ternyata 1 juta nggak cukup. Tapi ketika bisa dapur dengan penghasilan yang sama malah berlebih. Nah ini barokah. Satu saat Rasulullah SAW pernah diundang oleh seorang sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, untuk hanya sekedar memberikan suguhan makanan kepada beliau yang mungkin lebih mewah daripada makanan keseharian. Maka kami ngundang Rasulullah untuk datang. Tapi Rasulullah itu memang telah menjadi tradisi beliau itu tidak mau kenyang sendirian. Maka kemudian beliau hadir, tetapi tidak sendirian, melainkan membawa beberapa sahabat, bahkan konon semua sahabat yang tergolong ahlus suffah itu, yang santri beliau yang mukim di salah satu bilik Masjid Madinah, itu dibawa semua, kira-kira 70-an.
Begitu sampai ke rumah yang si pengundang itu, tuan rumah kaget. Ini yang datang kok sampai 70 orang ini, apa ini mau disuguhkan wong? Cuma untuk Rasulullah sendiri. Dan tuan rumah ini menyampaikan, Rasulullah, kami hanya menyiapkan makanan untuk Rasulullah sendiri. Ya sudah, keluarkan, nggak apa-apa. Maka makanan ini kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah, didoakan barokah. Nah, dalam riwayat Ibnu Hisham jelas ini, didoakan barokah. Ternyata di dalam riwayat hadis itu dikatakan, kami yang 70 orang ini makan semuanya kenyang, dan seandainya ada 70 orang lagi makan, pasti akan masih kenyang lagi. Ini namanya barakatut taktsiri ta'am. Barokah di dalam memperbanyak makanan. Dan ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada mukjizat kecil yang disebut dengan karamah itu. Antara lain Al-Habib Abdullah bin Faqih kalau tidak salah, Malang itu salah satu karamahnya adalah barakah taktsir ta'am itu. Jadi barokah itu sebenarnya merupakan sesuatu yang hanya sangat mudah diucapkan tetapi sulit untuk diuraikan. Karena barokah itu adalah tambahan kebaikan, begitu saja. Tambahan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa dirasakan misalnya ketika belum menikah penghasilan kita 1 juta ternyata tidak cukup. Tetapi ketika menikah justru tetap 1 juta malah cukup bahkan berlebih. Nah ini karena adanya barokah. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam beberapa kitab menyatakan bahwa tabarruk mengambil berkah. Orang Jawa mengatakan ngalap berkah itu sama dengan atau paling tidak berkelindan dengan apa yang disebut dengan tawassul. Tawassul itu artinya menjadikan perantara suatu media tertentu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin sampai kepada bangunan tingkat, misalnya bertingkat, untuk sampai ke sana tidak mungkin dengan tanpa tangga. Maka tangga ini adalah merupakan wasilah. Dan melewati tangga itu namanya bertawassul dengan tangga untuk sampai ke tingkatan di atasnya. Demikian juga tabarruk. Tabarruk bi athari salihin, mengambil berkah dengan jejak langkah atau sesuatu yang pernah ditempati oleh para ulama salihin, salihat misalnya, atau apalagi para nabi dan rasul, itu merupakan sunnah para ulama salaf. Bahkan saya pernah membaca sebuah riwayat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu sebenarnya hubungan awalnya adalah guru dan murid. Imam Syafi'i itu gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah murid. Tetapi ketika Imam Ahmad kemudian menjadi tokoh ahli hadis yang sangat disegani di dunia Islam, maka Imam Syafi'i tidak hanya tetap mengaku sebagai guru begitu, tetapi berguru juga kepada Imam Ahmad, berguru kepada Imam Ahmad. Dan bukan hanya berguru dalam masalah hadis, tetapi juga bertabarruk dengan bajunya Imam Ahmad. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani, salah seorang muridnya Imam Syafi'i yang sangat berjasa di dalam mengekalkan, mengabadikan mazhab Imam Syafi'i. Ada 3 kalau tidak salah, yaitu Imam Al-Muzani, kemudian Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ini yang mengkodifikasikan mazhabnya Imam Syafi'i sehingga menjadi kekal dan berkembang sampai sekarang. Nah, satu riwayat Al-Muzani ini mengatakan, suatu ketika saya diperintahkan oleh imam kami, Imam Syafi'i, untuk pergi ke Baghdad. Kata beliau, temui Ahmad bin Hanbal dan bawa surat ini kepada saya. Kemudian apa yang diberikan oleh beliau bawa ke sini. Ketika sampai di Baghdad, bertemu dengan Imam Ahmad pada saat sholat subuh, kata beliau. Kemudian Imam Ahmad ditemui oleh Ar-Rabi' ibn Sulaiman ini. Disampaikanlah surat ini. Ini apa ini, kata Imam Ahmad? Ini surat dari teman engkau yang bernama Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apa sudah kamu buka surat ini? Oh belum, tidak kami buka. Baik, dibuka oleh Imam Ahmad. Ternyata Imam Syafi'i dalam surat ini minta agar supaya dikirimkan kepada beliau salah satu baju Imam Ahmad ini untuk bertabarruk dengannya.
Imam Syafi'i ingin bertabaruk. Maka kemudian Imam Ahmad pada waktu itu langsung buka, katakanlah bukan baju yang dipakai di bagian dalam tetapi luarnya, yang dalam tradisi Arab dikenal dengan mislah, itu dibuka, lalu kata beliau, ini sampaikan kepada Imam Syafi'i. Sampai di Mesir, kembali ke Mesir, Imam Syafi'i tanya, sudah ketemu dengan Ahmad? Betul, kami sudah ketemu. Apa yang diberikan? Ternyata baju. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tolong dicuci baju ini kemudian berikan pada saya sebelum kering. Lalu diberikanlah baju ini dan diperas oleh Imam Syafi'i sendiri dan diminum. Bayangkan orang yang pernah menjadi muridnya, tetapi karena pada saat telah menjadi tokoh ahli hadis, Imam Syafi'i mengambil istifadah kepada beliau, berguru juga. Beliau sangat menghormati guru yang mantan muridnya itu dulu. Nah, ini salah satu keistimewaan para ulama tempo dulu antara lain. Itu yang pertama tentang tabarruk. Jadi tabarruk itu mengambil berkah, ngalap berkah itu merupakan salah satu dari kebiasaan para ulama salaf, dan penting untuk dilakukan karena hanya dengan itu bisa kita memperoleh tambahan kebaikan. Ada keyakinan di kalangan para santri Nurul Jadid, orang yang pernah dimarahi oleh almarhum Ki Hasan Abdul Wafi, apalagi sampai dipukul. Nah, ini pasti akhirnya akan menjadi tokoh di masyarakat, karatuh ke masyarakat. Ini barakah para hadirin. Jadi dengan demikian barangkali dari apa yang saya gambarkan itu bisa dipahami, walaupun saya tidak bisa menguraikan lebih dari itu. Kemudian tentang motivasi untuk membaca dan menulis buku ini mungkin Pak Profesor Saida akan menjelaskan nanti. Soal pengalaman, saya kira setiap orang punya pengalaman lah. Tidak ada orang yang tidak punya pengalaman itu. Tinggal bagaimana menguraikan pengalaman yang pernah dialami itu dalam bentuk tulisan. Dan maaf, tentang tulisan ini mungkin sering-seringlah Anda berkomunikasi dengan Pak Sahidah ini, karena beliau memang pemerhati bahasa terutama. Terus terang di dalam buku ini ada beberapa hal yang tidak teredit, padahal sudah saya sangat berhati-hati mengedit. Seperti yang itu ketika aslinya di Facebook yang pakai YG dulu, itu ternyata ada beberapa yang tidak saya panjangkan menjadi yang. TTG itu tentang, tetap TTG. Padahal sudah saya sangat teliti pada waktu itu, tetapi ada saja yang ketinggalan. Sehingga layak dikritik oleh Pak Sahidah ini. Karena memang bukan tulisan asli tapi kopi-kopi saja. Dan sekarang saya kalau menulis di Facebook itu pasti lengkap. Tidak ada yang singkatan-singkatan. Semuanya, bahkan sampai sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semuanya lengkap. Karena ya siapa tahu akan lebih berguna bagi saya mungkin atau orang lain juga. Kemudian ini yang itu pertanyaan dari Pemda ya. Kemudian yang kedua juga dari Pemda. Tentang cerita saat mondok di Arab. Sebenarnya begini, kalau ketika masuk ke Nurul Jadid saya pelongo-pelongo karena merupakan alam baru yang tidak pernah saya alami di rumah keluarga kami. Maka ketika sampai di Arab juga begitu. Pertama, cuaca sangat tidak familiar dengan saya. Begitu dinginnya luar biasa dingin sampai tembus ke sumsum tulang, bukan sumsum tulang belakang. Ketika panasnya luar biasa, seperti kita berada di hadapan tungku aja gitu. Ingat sebenarnya ada entomang karena saking panasnya. Jadi sangat kontradiktif antara panas dan dingin. Dari segi ini saya sangat tidak familiar, maka sering di awal-awal itu saya sering sakit, dan sakit saya itu sering batuk, pilek, itu aja. Yang sekarang sudah menjadi layak dicurigai sebagai corona kalau sekarang. Tapi waktu itu nggak ada corona. Nah, kemudian dari segi bahasa, terus terang waktu itu saya sangat merasa kesulitan awalnya karena ternyata bahasa kitab yang saya serap di pesantren Nurul Jadid itu ternyata nggak cocok di sana itu. Saya ketika berangkat dari
sebelum berangkat dari Jakarta ke Arab itu ada sekitar 40 hari berada di Jakarta karena urusan macam-macam. Satu saat saya diutus oleh almarhum Pak Kiai Haji Ahmad Syekhu, Ketua NU pada waktu itu, PBNU. Beliau bilang pada saya, Zainul Ma'in tolong dijemput ya di Hotel Marco Polo. Ada 2 orang tamu dari Jamiah Islamiyah Madinah. Tolong Anda datang ke sana, ini jemputannya, kemudian diantar ke sini untuk bertemu dengan saya. Baik Kiai, saya bilang. Saya sampai di sana, ketok pintu, kemudian karena saya sudah diberi namanya Ibrahim bin Mane, saya masih ingat. Saya tanya, Al-Ustaz Ibrahim bin Mane? Iya betul saya, katanya. Kemudian ketika mau berangkat, setelah bincang-bincang sedikit ya apa adanya yang sering pada saat beliau itu mendengarkan bahasa saya sering senyum-senyum, mungkin banyak yang ganjil bahasa saya itu waktu itu. Kemudian saya mengatakan akan berangkat itu saya nantolik, begitu. Nantolik, intolaka yang toliku itu kalau di pondok kan berangkat. Intolaka Zaidun, Zaid berangkat. Maka saya menawarkan, mari kita berangkat gimana? Waktu itu saya ingin mengatakan begitu. Nantolik, saya bilang sambil ketawa. Nantolik. Ternyata lama-lama saya kemudian tahu intolaka yang toliku itu bukan hanya berangkat saja, tetapi sesuatu yang melesat gitu. Jadi intolaka itu intolaqatin nar itu artinya letupan api dari pistol itu intilaqun nar. Melepaskan tembakan itu itlaqun nar. Jadi intolaka itu bus. Wah, kita intilaq ini. Jadi ketawa-ketawa dia itu. Karena diajak untuk berintilaq. Padahal cuma mobil saja. Jadi ya sampai di sana salah satu kiat saya seperti saya sampaikan dalam salah satu bagian buku ini, antara lain ketika sudah sampai di sana saya beli radio kecil, radio biasa bukan Walkman bukan, tetapi radio ini ada headsetnya juga. Menjelang tidur saya dengarkan karena di Saudi itu bisa mendengarkan, mengikuti siaran radio dari seluruh dunia Arab. Waktu itu dari Palestina, dari Mesir, dari macam-macam kita bisa ikuti. Tidak seperti di sini. Banjarmasin saja susah diikuti dari sini. Tapi kalau di sana semua negara Arab bisa diikuti dari radio kecil saja. Maka saya membiasakan ini dari mendengarkan radio malam-malam sebelum tidur. Selesai kegiatan sebelum tidur saya dengarkan sampai tertidur. Ya kadang-kadang ada musik juga. Kenapa pakai headset? Karena kadang-kadang ada musik. Dan musik itu haram di sana. Kalau ketemu mendengarkan musik langsung dipulangkan ke negaranya. Karena dianggap sebagai ini melakukan sesuatu yang haram. Haram fikih ini, bukan cuma dilarang oleh jamiah, bukan. Merokok itu haram. Orang yang merokok itu fasik. Mencukur jenggot itu juga haram. Dan mencukur jenggot itu fasik. Oleh karena itu kalau ketahuan itu pasti dikeluarkan dari jamiah. Ada teman saya Ustadz Imam Suyuti dari Blitar waktu itu, karena setiap pagi itu di Syu'bah biasanya diperiksa jenggot-jenggot mahasiswa itu. Imam Suyuti, iya Ustadz, ada 9 lembar kata. Jenggotnya 9 itu, berhasil memelihara baru 9. Waktu itu. Jadi ketawa si Ustadz ini. Ya adanya begini apa boleh buat Ustadz katanya. Sekarang malah dipaksa-paksa, jenggot nggak mau tumbuh ditumbuhkan. Ada obatnya katanya, nggak tahu saya apa itu. Jadi terkait dengan hal ini terasa asing banget bagi saya. Maka dari segi pendengaran, saya melatih pendengaran ini dengan sering-sering mendengar. Dari segi maharatul kalam, saya sering berbicara dengan orang Arab, bahkan di sela-sela waktu belajar itu saya sering mendekati tukang-tukang, saya ajak bicara, walaupun tidak sepenuhnya paham, tetapi banyak kata-kata baru yang bisa saya serap. Kemudian dari segi membaca, saya beli koran. Saya biasakan beli koran. Koran itu
ya namanya masih baru akan menyelesaikan diri ya. Quran itu kadang-kadang 10 hari sampai setengah bulan itu baru selesai dibaca. Quran harian padahal. Tapi yang penting bagi saya adalah bahasanya. Dan akhirnya alhamdulillah dengan berusaha banyak membaca, banyak mendengar, banyak berbicara, akhirnya alhamdulillah akhir-akhir kemudian orang Arab itu tidak percaya kalau saya kelahiran Indonesia tetapi asli Arab katanya. Pasti Anda lahir di sini, asli Indonesia tetapi lahir di sini katanya. Enggak, saya terus terang baru 3 tahun saya bilang. Saya 3 tahun. Ketika saya melanjutkan ke Al-Azhar di Kairo, hanya 3 bulan saya sudah bisa menyesuaikan diri dengan bahasa lokal di sana, yaitu bahasa Amiyah Mesir. Dan orang-orang di sana, teman-teman saya kursus bahasa Inggris waktu itu di English apa waktu itu, ILI. British Council waktu itu saya kursus sampai 6 bulan. Itu teman-teman Arab banyak yang percaya kalau saya baru 3 bulan. Tetapi apa yang mendukung, ketika masih di Saudi saya sering melihat sinetron-sinetron Arab yang kebanyakan dari Mesir, sehingga sedikit banyak mufradat di sana itu sudah banyak saya ketahui dan sering saya bicarakan dengan teman-teman yang berasal dari Mesir itu. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari Pemda juga ini, saya lupa namanya, trik hidup sederhana bagi pemuda. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saida tadi, bahwa kita itu mestinya jangan bermanja-manja lah, walaupun dimanjakan oleh lingkungan. Lingkungan memanjakan kita dengan semuanya serba ada. Kita tidak perlu banyak membuka kitab, tinggal klik internet, pakai Chrome dan lain sebagainya, muncul apa yang kita cari. Tapi usahakan kita benar-benar membuka kitab aslinya. Saya pernah bertanya kepada salah seorang syekh perwakilan Habib Umar bin Hafidh dari Yaman dalam pertemuan tawasul itu. Saya tanya, gimana sih sebenarnya sanad itu? Karena terus terang saya sering mencari jawaban suatu masalah di dalam kitab dengan mengklik Chrome untuk mencari jawabannya. Tapi kemudian ketika saya sudah temukan jawabannya dengan referensi kitab apa, halaman berapa, juz berapa, saya buka kitab aslinya. Lalu bagaimana soal sanad ini, saya bilang. Kata beliau, ya sebenarnya kalau itu yang Anda lakukan itu benar katanya. Itu benar, kami pun juga sering melakukan demikian. Jadi mencari di Google atau lainnya itu sebenarnya sebagai mencari petunjuk saja di mana letak jawaban daripada masalah yang sedang kita hadapi itu. Kita lihat di Google, kemudian baru kita buka aslinya, bertawassul kepada musannif, bertawassul kepada guru-guru kita, lalu kita ambil jawaban dari kitab itu. Nah, ini kesederhanaan ini harus diupayakan oleh Anda sendiri sebagai pemuda. Kalau mondok, tetapi saya tidak tahu ya kalau untuk masak sendiri itu apa fasilitasnya ada. Kalau dulu memang ada. Pak Saida ini mungkin mengalami juga. Jadi memang disediakan dapur sederhana, ada tungku sederhana juga, sedangkan kastol itu, kendil itu punya sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang pulang dari sekolah jam 12-an itu kita masih sibuk nakar beras ke kastol, basuh, kemudian taruh di atas tungku, kemudian sholat. Setelah itu datang lagi ke dapur, bisa jadi mungkin kayunya sudah habis, tapi nasinya belum matang. Akhirnya cari dari semak-semak itu, kalau nggak ada di semak juga pagar-pagar jadi diambil. Dijadikan kayu bakar untuk makan itu. Jadi kadang-kadang setelah pulang dari sholat zuhur itu mau makan, nasi belum masak karena kayunya habis, sementara bel baru dari pengurus untuk ngaji dulu ke almarhum Kiai Zaini, ke almarhum Kiai Fadlur Rahman Zaini, Kiai Hashim dan seterusnya. Kita ngaji dulu. Asar kadang-kadang baru makan. Perut sudah keroncongan. Ya apa boleh buat? Karena aturan sudah demikian,
sementara tidak mungkin untuk bisa makan tepat waktu karena keterbatasan itu. Jadi kesederhanaan itu sangat penting, karena Imam Syafi'i dalam sebuah syair mengatakan wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tul hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar pada waktu saat belajar, maka siap-siaplah untuk mereguk kebodohan sepanjang hidupnya. Pasti itu. Jadi harus ada perjuangan di dalam mencari ilmu itu. Memang ada ketidaknyamanan pasti, walaupun semua fasilitas sudah ada, pasti ada, tetapi harus diupayakan untuk bisa beradaptasi sehingga merasa nyaman dengan ketidaknyamanan yang ada itu. Salah satu contoh yang mungkin saya tulis di buku ini, saya tidak tahu apa saya tulis apa tidak, kadang-kadang kita makan itu terburu-buru karena untuk ngaji itu. Makan ya dengan nasi kadang-kadang setengah matang juga, ngatet katanya orang Madura. Setelah makan, minuman juga tidak tersedia. Begitu makan selesai, buru ke sumur pas. Dapat ke sumur nginum. Tahu sabe-sabesen yang kak tembah dari sumur itu, kalau melihat pasti ada banyak jentik-jentik lanteng itu. Tapi sudah bismillah, minum saja sudah. Gak tahu berapa puluh lanteng itu yang masuk. Tapi kalau dilihat gak bisa itu minum. Tapi kita gak lihat sudah. Yang penting minum, selesai. Kalau bukan karena barokahnya pesantren, insya Allah kita sudah semuanya sakit. Tapi ternyata alhamdulillah, ya begini deh jadinya barokah pesantren. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau agak berkepanjangan. Nanti mungkin Pak Syahidah akan lebih memperpanjang jawabannya. Terima kasih.